Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi untuk Kawan Dua pagi ini. Pendengar sudah masuk di forum Kawan Dua. Di sini juga sudah ada narasumber yang masih belum bisa saya sebutkan. Bentar lagi ya. Tapi pagi ini kita masih akan tetap membahas terkait dengan topik yang sudah kita angkat sejak pagi tadi. Yaitu terkait dengan pengembalian tabungan perumahan PNS pensiunan ahli waris dan baper tarum PNS oleh BP Tapera, pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin tadi juga sudah mengikuti dari mulai warta berita pagi dan juga sebelum ini juga ada beropini di opini publik juga. Mungkin sudah tidak sabar untuk bisa langsung berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita pagi hari ini yang sudah ada di studio, dan juga nanti kita akan bergabung juga dengan satu narasumber melalui line Zoom. Dan di studio pagi ini sudah ada Bapak Ivan Hariman. Ini beliau adalah Relationship Manager Institutional Business Division dari Bank BRI. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ivan ya. Sama-sama. Berarti Pak Ivan base-nya di Jakarta dong Pak? Dari Jakarta. Oke. Udah berapa lama di Manado nih untuk kunjungan kali ini? Dari hari Rabu. Oh, Dari berarti hari udah Rabu. hari Ini hari ketiga ya. Oke. Gimana Manado Pak? Keren. Kotanya keren. Terima kasih Pak Ivan ya, Pak Ivan Hariman. Kemudian juga ada, kalau ini tuan rumah Bu ya, Ibu Nelce Jenny Femi Tololiu. Beliau adalah Koordinator Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia Wilayah Manado. Ini sapaan akrabnya Ibu Nelce atau Ibu apa Bu? Boleh Nelce. Boleh Nelce ya. Oke, terima kasih sudah hadir juga. Terima kasih sama-sama Pak. Dan nanti juga pendengar kita akan bergabung dengan Direktur Operasi Pengarahan BP Tapera, Bapak Budi Santoso melalui Zoom. Nanti juga Anda kami undang untuk bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di 082195835080. Jangan lupa juga Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan kami pagi hari ini di live streaming kami di fanpage Facebook RRI Manado. Atau jangan lupa juga Anda bisa mengikuti kami di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di smartphone Anda. Dan juga Anda juga bisa ikutan berinteraksi bersama kami di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang belum sempat mendownload, masih ada waktu untuk mendownload hal tersebut ya. Dan pagi ini ingin ke Ibu Nelce dulu nih sebagai Koordinator Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia Wilayah Manado ya Ibu Nelce ya. Berarti Ibu juga termasuk orang yang sudah memanfaatkan tabungan perumahan PNS juga berarti Bu ya. Betul sekali. Oke ya. Mungkin sebelum kita bicara lebih banyak lagi, Ibu mungkin bisa sedikit menceritakan kepada saya, kepada pendengar kita juga, bagaimana kemudian manfaat dari tabungan perumahan PNS ini Bu, yang mungkin Ibu sudah rasakan. Yang sudah saya rasakan, saya itu kan sebagai pegawai negeri sipil waktu itu dipotong lewat gaji. Kita ambilnya manfaatnya ketika kita masih aktif, ketika kita mau mengambil perumahan. Oke, ya. Kita ambil itu manfaatnya untuk uang muka. Oh, uang muka waktu itu ya Bu ya. Waktu itu pas Ibu masih aktif kira-kira tahun keberapa Bu Nelce? Tahun keberapa ya? Pemotongan pertama itu kan tahun 1993. Saya mendapat rumah dari kantor. Kebetulan dari Kementerian Perhubungan, saya di Dirjen Perhubungan Darat. Tahun 2000 kita ada penawaran rumah untuk kompleks perhubungan darat. Saya mengambil di situ dan manfaatnya untuk, sebenarnya bukan uang muka juga ya. Istilahnya dulu kan akad kredit. Akad kredit dulu ya. Sama sekarang juga masih akad kredit masih ya. Kalau nggak salah ya Pak Ivan ya. Karena Pak Ivan. Kalau akad kredit dengan uang muka kan berbeda ya. Oke, iya. Kalau uang muka lebih besar dari akad kredit. Kalau akad kredit itu kan menandakan kita setuju mengambil perumahan. Itu manfaatnya saya ngambil dari waktu itu masih taperum. Oh iya. Soalnya Sekarang Tapera. Senior saya juga di sini juga kan kalau nggak salah kemarin ngobrol-ngobrolnya taperum gitu ya. Oh. Dulu nama itunya baper tarum ya Mbak Iva ya. Baper tarum. Waktu itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini jadi kan saya manfaatnya dapatnya ketika tahun 93 tahun 2000 ke tahun ke-7 berarti Bu ya. Kita tabungannya masih sedikit Mas, tapi kita sudah dapat ya cukup lumayan lah buat akad kredit. Karena kan yang namanya rumah itu salah satu kebutuhan pokok kita juga betul kan Bu sekali, ya. Betul. Jadi memang ini sangat-sangat membantu Bu ya. Siap. Tapi kan Ibu ini sebagai Koordinator Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia di wilayah Manado nih Bu ya, untuk mungkin penyampaian informasi. Mohon izin saya boleh Boleh ya. silakan Bu. Kita kan tim kerja di
PWPWRI bergabung digandeng sama Tapera untuk kerjasama dalam pengembalian dana Tapera ini. Yeah. Kita punya tim kerja. Oh, ada. Jadi saya koordinator pengembalian dana, dapat tugas di 2 provinsi di Sulawesi Utara. Jadi bukan Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Oh, jauh ya Bu ya, kirain Sulawesi Utara Gorontalo agak dekat. deketan. Tapi Kalimantan Tengah belum kita datangi. Yang pertama kali kita datangi ini di Sulawesi Utara, karena memang di Sulawesi Utara ini data yang kita kirimkan dari PWRI, data yang kita dapat dari Tapera, kita olah lagi di PWRI, kita kirim ke PWRI Sulawesi Utara untuk disebarluaskan ke provinsi kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kita dikirim data yang sudah terupdate, yang nama-namanya ada memang data yang dari Tapera, dikirimkan ke kami lagi, terus diverifikasi dari pihak Tapera. Itu kenapa kami datang ke sini, karena di sini yang pertama kali mengirimkan data yang memang nama-namanya ada di data di Tapera. Di Sulawesi Utara itu, Bu. Di Sulawesi Utara. Ini suatu kebanggaan bagi saya sebagai orang Manado juga. Betul, Bu ya. Jadi kan informasi ini sangat penting ya, Bu ya. Penting sekali. Kadang-kadang ada yang mungkin karena kalau ini kan kadang-kadang potong langsung digaji, kadang-kadang orang entah lupa, apalagi ahli waris kan tidak mengetahui informasi ini. Ya, dalam hal ini data yang kami kirimkan di sini ke PWRI Provinsi Sulut, mereka sebarkan ke provinsi, Kota Manado, kabupaten kota. Banyak yang mengatakan apa itu? Benar tidak kita ada? Jangan-jangan ini hanya hoax yang selama ini viral, kan hoax itu bohong gitu loh. Itu gimana cara? Atau penipuan. Karena sekarang kan via WA itu penipuan itu kan sedang viral. Itu dia, makanya banyak yang mengatakan di sini, pengurus PWRI di sini hanya hoax kali. Cuma hoax, kalau orang tanda bilang cuma hoax kok, itu ngoni cuma berita akang peta orang begitu ceritanya. Jadi itu tantangan juga sebenarnya, Bu ya. Betul, tantangan bagi kami karena di Sulawesi Utara ini banyak juga loh yang belum mengambil, apa mereka tidak mengerti gimana cara mengambilnya dan di mana, padahal mereka tahu waktu masih dinas mereka dipotong setiap bulan gitu loh. Tapi mereka setelah pensiun mungkin bingung mau ambil di mana, ngurusnya kemana. Akhirnya mereka tidak ambil. Dan di Sulawesi Utara ini ada 3.009 orang yang belum mengambil. Banyak ya. Lumayan banyak. Dananya sekitar 8,2 miliar. Banyak kan? Untuk Sulawesi Utara ya? Untuk Sulawesi Utara. Wow, banyak tersebar sekali. Di provinsi Sulawesi Utara, provinsi, kota, dan kabupaten kota. Di semua kabupaten kota yang di Sulawesi Utara ya, Bu ya. Oke. Nah itu Bu, ketika dapat data-data tadi kemudian diolah. Jadi dari PBPWRI ini kan sama BP Tapera diminta apa ya kerjasamanya untuk menginformasikannya ya, Bu ya. Nah itu prosesnya seperti apa, Bu? Ketika di WA mungkin satu-satu atau mungkin didatangi atau seperti apa, Bu Nelja? Datengin ke orang-orang. Iya, ke orang-orangnya. Oh tidak. Kami itu data dari Tapera. Kami olah di PBPWRI, kita kirimkan ke pengurus PWRI yang ada di Sulawesi Utara. Kita udah bagi-bagi per kabupaten kota. Mereka tinggal disebarkan juga di sini. Bertanya ke teman-teman PWRI yang ada di daerah, ada nggak namanya orang-orang ini, barangkali kenal atau bagaimana caranya. Atau misalnya misalnya pensiunan RRI ditanya ke kantor masih ada nggak itu kontaknya gitu ya. Kalau dilihat di data yang di Sulawesi Utara ini dengan NIP 130, 131, 132 itu NIP-nya guru. Guru atau di Kementerian Pendidikan ya. Itu kebanyakan di situ. Yang lain selebihnya sedikit. Kita hafalnya dari NIP-nya kan. Kalau NIP guru dan Kementerian Kependidikan dan Nasional itu 130, 131, 132. Kalau perhubungan 120. Kita hanya mengetahui dari situ, makanya saya bilang dia paling banyak dia guru ini di Sulawesi Utara. Mungkin mereka masalah duitnya mereka dipotong itu pasti mereka ingat. Cuman saya mau ngambil di mana dan bagaimana caranya. Itulah kami digandeng dengan Tapera karena kami kan Wareda Tama itu
perkumpulan pensiunan. Tapera menggandeng kami untuk mengirimkan data ke daerah-daerah ya untuk menyebarluaskan Betul, ini informasi ini ya. Informasi ini. Karena 8,2 M bukan uang yang banyak sedikit itu, Bu. sekali, Ya. Mas. Oke, ya. Bu, berarti setelah dihubungi langsung verifikasi lagi datanya, bahkan juga ke ahli waris berarti, Bu ya. Ada beberapa yang ahli waris itu persyaratannya kan harus ada dari kelurahan. Oh. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke Dukcapil, cukup di kelurahan memberitahu bahwa orang tersebut ini anaknya ahli waris dari pegawai negeri sipil yang sudah meninggal. Oke, cuman butuh surat itu aja ya, Bu, Surat ya, itu berarti aja. ya. Tapi harus ada juga SK pensiun dari pegawai yang bersangkutan. Kalau dia belum lama meninggal mungkin masih ada KTP. Gitu. Atau mungkin juga iya sih yang data-data dari yang bersangkutan Data dari ya, yang bersangkutan karena yang pegawai kan walaupun dia sudah meninggal yang bersangkutan itu yang kita perlu datanya, terutama NIP-nya. Betul ya. Nomor induk sebagai pegawai. Oke ya. Jadi setelah informasi sampai kepada pensiunan atau ahli waris nanti bakalan langsung berhubungan dengan Pak Ivan nih, Pak Ivan ya. Ya, betul. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Pak Ivan, kita jeda dulu sejenak pendengar, nanti juga kita akan terhubung dengan narasumber kita via Zoom. Setelah ini kita akan berbincang-bincang juga dengan Pak Budi Santoso, Direktur Operasi Pengerahan BB Tapera. Tetap bersama kami mendengar di Forum Kawanua. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Hey, nanti malam jangan lupa party. Sis, weekend healing yuk, staycation kita. Jeng, tasnya udah dateng loh, harus banget punya. Hai guys, jangan lupa cek out keranjang kuningnya. Duh, gajian masih lama. Tapi ajakan-ajakan ini gak bisa banget ditolak. Cek ribet pinjol ah. Yang begini nih harus dikasih tahu. Kalau pinjol bukan solusi untuk eksis, apalagi yang ilegal, bikin auto miskin sis. Ubah mindset yuk. Ajakan-ajakan kebutuhan tersier gak wajib kita iyain, apalagi cuma karena gengsi. Ingat ya, pinjol bukan solusi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kita lanjutkan lagi pendengar obrolan kita pagi ini terkait dengan pengembalian tabungan perumahan PNS pensiunan ahli waris dan baper tarum PNS oleh BP Tapera. Dan sambil menunggu kita terhubung dengan Pak Budi, di sini udah Pak Ivan ya, yang dari tadi nih berarti Pak Ivan ngurusin ini se-Indonesia nih Pak Ivan ya? Iya, betul. Oh, luar biasa ya. Jalan-jalan ke sana kemari. Nah, ini setelah yang bersangkutan ataupun juga ahli waris mendapatkan informasi dari Ibu Nelce ya. Ini pasti akan diarahkan ke Pak Ivan nih Pak Ivan ya. Ini kalau untuk alur pencairan taperum di BRI itu seperti apa Pak? Apa mungkin yang harus disiapkan dan bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, sebetulnya tadi sudah dijelaskan Bu Nelce ya, pada saat semua data sudah terkumpul, informasi sudah ada, ini bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah pensiun ini bisa datang ke Bank BRI terdekat. Namun memang di Bank BRI sendiri hanya bisa melayani di kantor cabang pembantu dan kantor cabang utama. Oh, mohon maaf Pak Ivan, saya potong. Ini kantor cabang pembantu itu yang biasanya ada di mana, sama kantor cabang utama itu yang biasanya ada di mana Pak? Kalau secara di mananya mungkin tidak spesifik berdasarkan lokasi, tetapi memang disesuaikan. Di bagian depan biasanya sudah terpampang ada BRI kantor cabang pembantu atau kantor cabang utama. Iya, betul Pak. Itu mungkin yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu kita yang sudah pensiun. Nah, kemudian nanti untuk pencairannya sebetulnya bisa langsung datang melalui customer service, akan dibantu di customer service kita. Kemudian dari sisi mekanisme tadi Bu Nelsi sudah menjelaskan ada yang
mungkin yang bersangkutan masih sehat ya Bu ya, bisa datang sendiri. Kemudian jika memang yang bersangkutan sudah tidak ada, sudah meninggal, sakit atau misalkan berhalangan hadir, juga ada mekanisme tersendiri, artinya bisa diwakilkan atau melalui ahli warisnya. Syarat-syaratnya sebetulnya gampang. Jika memang yang bersangkutan datang sendiri, cukup dengan membawa fotokopi KTP, Oke. kemudian SK pensiunnya atau karipnya, kartu pensiun ya Bu, karip. Ya. Kemudian fotokopi halaman depan buku tabungan, karena kenapa harus ada buku tabungan BRI? Di BRI ini tidak memberikan pencairan secara tunai. Jadi harus Nanti masuk ke rekening yang langsung ke rekening bersangkutan masuk, ya. karena memang supaya kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan adalah penerima yang tepat dan yang berhak gitu. Nah, kemudian berikutnya syarat jika yang bersangkutan datang langsung adalah ada surat pernyataan bermaterai. Formatnya sudah disediakan oleh BP Tapera yang sudah kami absorb di kantor cabang kami masing-masing. Nah, jika yang bersangkutan diwakilkan atau ahli waris, syarat-syarat yang tadi kemudian ditambahkan dengan ada surat kuasa dari misalnya dari diwakilkan. Nah, ada surat kuasa dari yang bersangkutan, dari penerima pensiunnya, juga nanti membawa KTP pemberi kuasa dan penerima kuasanya untuk aslinya, supaya kita teman-teman di unit kerja BRI ini bisa memastikan betul ini diwakilkan oleh yang berhak juga gitu. Selain itu juga ditambah jika memang tadi ada ahli waris ada surat keterangan ahli waris, dan juga jika ahli warisnya lebih dari satu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, tapi silakan jelaskan Pak Ivan. Karena memang ada juga kondisinya seperti itu, jadi kalau ahli waris lebih dari satu, kami juga meminta syarat untuk bisa membawa surat kuasa warisnya dari waris yang lain. Jadi boleh diwakilkan oleh satu-satunya. Namun demikian jika pengen ahli warisnya mau hadir semua ke BRI, silahkan, kami terima dengan baik. Yang penting datangnya dengan damai ya Pak Ivan. Damai. Aduh, itu sebenarnya yang perlu ditanyakan juga, karena kan biasanya punya beberapa anak misalnya. Betul, kan, jadi memang harus berembuk dulu. Boleh datang bareng-bareng tapi tetap surat ahli warisnya satu orang kan Pak ya, kan nanti ditransfernya ke orang tersebut. Betul. Ya. Oke, baik ya. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Budi Santoso, Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Mas Steve. Iya betul ya? Pak Budi. Pak Budi, terima kasih Pak Budi, di tengah kesibukannya yang luar biasa bisa berbagi bersama kita di sini ya. Ya, selamat pagi nih. Maaf Pak Ivan, nih harusnya saya bareng Pak Ivan sama Bu Nelce. Betul, Pak Budi harusnya di sini. Saya agak sirik karena tadi dibilang sama Pak Ivan keren aja ya. Keren. Keren. Kotanya keren kata. Betul ya. Nanti berarti Pak Budi di kesempatan yang lain nih Pak, boleh gabung bersama kami di Manado Pak. Oke, ya, Pak Budi, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali terkait BP Tapera ini, tapi mungkin ada juga beberapa misalnya mungkin ASN yang masih aktif ya Bu ya, yang mungkin juga ingin tahu manfaat-manfaat tentang BP Tapera ini Pak Budi. Silakan Pak. Baik. Kalau ASN yang masih aktif saat ini, kalau manfaat ya, khususnya kepada yang ASN baru malah kayak CPNS. Itu tadi kalau nggak salah tadi saya dengar Bu Nelce sempat menyebutkan ada uang muka. Ya kan? Kalau dulu Bapak Tarum bilang tadi Bu Nelce uang muka, tapi kalau BP Tapera saat ini ASN itu sudah bisa mendapatkan pembiayaan. Jadi, sudah sekalian pembiayaan nih Pak Budi ya? Pembiayaan kan, kalau yang tadi dimaksud sama Bu Nelce kan uang muka pembelian rumah pada waktu itu. Nah, kalau sekarang di BP Tapera itu bisa mendapatkan pembiayaan perumahan, tapi rumah pertama syaratnya, tidak boleh rumah kedua. Harus benar-benar rumah pertama Pak Budi ya. Betul. Nah, jadi malah kita kemarin berharap kayak CPNS baru itu kan yang belum memiliki rumah, ini kan bisa diberikan fasilitas pembiayaan perumahan yang dana yang secara bunga itu sangat murah, karena 5% fix dari awal sampai lunas. Itu pertama. Nah, terus kedua, atas tabungan yang saat ini untuk yang dulu tadi kan Bu Nelce juga bilang peserta Baper Tarum.
Nah, peserta Bapertarum itu sampai saat ini dananya aman. Itu tersimpan di BPK Tapera, dikelola, dan nanti pada saat pensiun, yang bersangkutan akan dikembalikan dananya. Nah, cuma ini tantangan. Ada tantangannya nih, Mas Tri. Ya. Saat ini, ya, karena yang sekarang ini yang kita kerjasama dengan PWRI, itu kalau tadi Bu Nelce ada berapa? 7,7, 7,8, ya 8 tadi ya, 8 miliar katanya Bu Nelce ya tadi. Iya, 8,2 Itu Pak hanya untuk Budi. suluk. Ya, nah sementara kalau di sisi BP Tapera sendiri, itu uangnya cukup besar. Cukup besar. Masih ada sekitar 900-an miliar. 900 miliar. Kalau berikut dengan pengembangannya itu bisa sampai 1 triliun. Nah, itu yang masih harus sama BP Tapera dikembalikan kepada para PNS pensiun atau ahli warisnya. Jadi itu yang peserta Bapertarum yang dahulu, Mas. Nah, ini yang tadi juga disampaikan sama Pak Ivan, inilah, karena BP Tapera itu tidak punya cabang, Pak. Kami hanya memiliki kantor itu pusat di Jakarta. Jadi, untuk bisa BP Tapera menjangkau dan mengembalikan, nah, kami bekerja sama timnya Pak Ivan di cabang BRI seluruh Indonesia. Tapi kalau nggak salah Pak Ivan, kita cabang ya Pak, bukan kalau di BRI itu bukan unit, gitu ya. Jadi proses pengembalian itu bisa diproses di cabang BRI seluruh Indonesia. Dan kantor cabang pembantu Pak Budi, jadi lebih luas lagi. Nah ya, tambah lagi nih sama Pak Ivan itu Pak. Jadi kalau nggak salah kemarin saya dapat informasi khusus untuk Manado itu 17 cabang yang mensupport untuk proses pengembalian di Manado saja. Gitu ya Pak Ivan ya? Di wilayah Sulawesi Utara Pak Budi. Bukan ya, Sulawesi Utara. Oh ya, di wilayah Sulawesi Utara. Sorry. Kerja di Sulawesi Utara. Oke, terima kasih sekali nih supportnya BRI nih. Sama-sama Pak Budi. Ya, mungkin itu Pak Steve. Iya, oke ya. Supportnya luar biasa sampai datang ke Manado loh Pak Budi, Pak Ivannya ke sini ya. Tapi Pak Budi ini nanti apa yang diterima oleh yang bersangkutan, apakah sudah dengan pengembangannya atau memang hanya sesuai dengan saldo-saldonya Ibu ya, Bu Nelce ya? Sudah termasuk dengan pengembangannya. Termasuk pasti. Oke, luar biasa. Wah, ini semakin menarik ini. Banyak yang sudah mulai menelpon sebenarnya untuk bertanya-tanya kepada kita. Dan selain upaya-upaya tadi, Pak Budi tadi juga kerjasama dengan PWRI ya. Apakah ada dengan BRI juga ada upaya lain tidak Pak ini untuk bisa menjangkau kepada para pensiunan atau juga ahli waris ini Pak? Sebenarnya kalau di awal BP Tapera itu berkoordinasinya dengan Biro Kepegawaian yang ada di instansi. Jadi bisa jadi di Pemprov, gitu kan, atau di Pemkat. Nah, kami menginformasikan kepada biro-biro kepegawaian. Nah, cuma memang kan untuk yang beliau-beliau, maksudnya para PNS yang sudah pensiun cukup lama periodenya, itu datanya ini tidak lengkap, jadi kesulitan juga. Kami juga sudah bekerja sama dengan Taspen, jadi kami mencek di awal waktu Bapertarum dilikuidasi, dialihkan ke BP Tapera, seluruh data PNS pensiun itu kami cek ke BP Taspen untuk menanyakan apakah di list yang kami terima itu PNS-nya tercatat di Taspen. Dan kalau tercatat dan memang Taspen saat itu ya, itu kalau di 2021 dia tercatat di Taspen, kami kembalikan semua melalui Taspen. Jadi kalau untuk yang topik diskusi pagi ini ya, yang khusus PNS pensiun X Bapertarum gitu kan ya, berarti yang dulu gitu, bukan yang sekarang aktif ya. Nasabah yang lama berarti Pak ya? Sudah betul. Jadi sudah dicek dengan Taspen dan Taspen memberikan informasi kepada kami bahwa
betul yang bersangkutan tercatat di Taspen, namun sudah bukan menjadi peserta Taspen lagi. Makanya Taspen tidak bisa mengembalikan. Jadi tandanya Taspen itu kalau ini pakai terminologi Taspen ya, Taspen menyatakan kalau PNS pensiunnya itu sudah almarhum, pasangannya sudah almarhum, terus anak dari PNS tersebut sudah berumur di atas 25 tahun, nah maka kan Taspen sudah tidak lagi membayarkan hak pensiun untuk PNS tersebut. Ya kan? Nah, jadi Taspen sudah tidak memiliki data lagi kalau dari sisi anaknya itu sudah PNS pensiunnya sudah almarhum, pasangan sudah almarhum, dan anaknya sudah berumur di atas 25 tahun, Taspen sudah tidak memiliki lagi data-datanya. Makanya inilah sekarang kami bekerja sama dengan PLI berusaha untuk bisa mengembalikan. Ini terima kasih nih di Manado kalau info yang saya terima ada tadi kalau Bu Nilce sebutkan berapa tadi? Ada 3.000 ya Bu? Ya Bu Nilce ya? Iya, 3.009 Pak. 3.000-an kan ya? Nah 3.000-an tadi Bu Nilce bilang. Nah sekarang kalau saya lihat di datanya itu ada yang diketemukan ya kan ya? Artinya diketemukan oleh Bu Nilce dan teman-teman di PWRI ini lah ya. Ada sekitar yang bisa tuh ada 162, betul ya Bu ya? Nah artinya 163 memang tepatnya Pak. sulit buat 163. Dari list yang ada di kami sekitar 3.000, kami baru ketemu 163 tadi gitu. Nah ini memang challenge buat BP Tapera untuk bisa mengembalikan karena itu dana amanah ya. Buat BP Tapera ada amanah yang harus diusahakan sebisa mungkin dapat dikembalikan kepada yang berhak, antara PNS pensiunnya atau ahli waris PNS pensiun. Ini itu pasti. Oke, baik. Pak Budi, dari tadi upayanya sudah banyak di Sulawesi Utara, ternyata sudah ratusan yang ditemukan, tapi mungkin progresnya setelah kerjasama dengan beberapa pihak yang tadi ya, sudah sejauh mana nih progresnya untuk pengembalian dana Taperum dan juga BP Tapera ini Pak Budi? Baik, kalau ngomong progres ya, dana yang waktu yang BP Tapera terima dan dialihkan itu nilainya dari sisi dana ya itu 2,6 triliun. Nah, tadi saya sebutkan dari 2,6 triliun itu saat ini itu yang masih belum dikembalikan sekitar 900 miliar. Berarti kalau pas ditanya progresnya dari 2,6 T tersebut kami sudah berhasil mengembalikan sebesar 1,7. Ya, 1,7. Ya, ini ya dekat-dekat kerjasama tadi ya dengan PT Taspen, dengan BRI, dan sekarang juga disupport oleh PWRI. Kami juga koordinasi dengan Ketua Paguyuban ada di Kementerian, kita juga ngecek ya. Nah, dari yang tadi sisa 900 miliar tersebut itu sekitar 340.000 PNS pensiun yang masih atau ahli warisnya ya yang masih menjadi target BPKP untuk dapat dikembalikan. Oke. Jadi dari 900 miliar jumlahnya sekitar 340 ribuan. Oke, berarti luar biasa ya progresnya ya. Mudah-mudahan bisa 100% nih Pak ya. Oke, baik. Pak Budi, Pak Ivan, Bu Nilce, kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini. Nanti di segmen selanjutnya saya juga akan menerima beberapa pertanyaan. Mungkin ada juga nasabah kali ya, atau mungkin juga pensiunan yang ingin bertanya ya, sudah ada yang masuk. Tapi kita harus jeda dulu sejenak ya, tetap bersama kami pendengar di Forum Kawanua. Pertanyaannya nanti kami buka sesaat lagi. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk forum Kawan pagi hari ini. 082195835080 sudah kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Saya ingatkan lagi, pagi ini kami masih bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Pak Budi Santoso, Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera. Ada Pak Ivan Hariman juga, Relationship Manager Institutional Business Division dari Bank BRI. Dan ada Ibu Nelce Jenny Femi Tololiu, Koordinator Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia, wilayah Manado, yang ternyata ketika kerjasama ini ngurusin 2 provinsi yang besar ya Bu ya. Kita terima penelpon dulu ini, berhubung sudah banyak masyarakat yang ingin bertanya. Forum Kawanua, selamat pagi. Forum Kawanua, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sartono di Kombos. Oke, Pak Sartono, silakan Pak Sartono pertanyaannya. Terima kasih Steve. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita narasumber kita yang berkompeten. Dan inilah topik yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, Pak Sartono sudah menunggu ya. Silakan Pak Sartono untuk pertanyaannya Pak. Ya, jadi apalagi di situasi dan kondisi seperti ini, semua lagi dekat Natal dan Tahun Baru ini. Semua butuh duit. Seperti duit ya. Jadi di pensiun ini nilai ini yang semua dekat-dekat pensiun, siapa aja semua pensiun. Oke. Artinya seperti itu. Ya. Itu cuma segmen, cuma baku sedu dang. Istilah orang Melayu. Baku sedu mar betul Pak kita Sartono, kembali ke topik. Iya. Mengenai pensiun ini biasanya kalau orang pensiun ini karena orang belum tahu pensiunan PNS Pak. Ya? Pak Sartono juga pensiunan ASN? Iya. Oke, silakan Pak Sartono pertanyaannya. Jadi yang saya mau tanya ini mengenai pengurusannya ini, ini hanya di kantor Taspen atau ada yang lain? Tapi memang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu, cuma masalahnya kalau di Taspen, ini orang langsung menentukan bahwa Bapak uang cuma mendapat seperti ini. Karena kita ada pensiun dari tahun 2019 yang lalu. Jadi Iko mengatakan bahwa ini baru Bapak mau menerima ini seperti ini. Jadi terpaksa karena mau tidak mau Lorenzo katakan seperti itu, saya juga langsung berpikir apa-apa. Mau bertanya lebih kan sudah nggak enak lagi. Tapi Pak Sartono waktu itu juga ikut. Tapi orang waktu sebelum pensiun di undang-undang di situ diimin mungkin karena mungkin di situ ada Bank Duta. Jadi mau tidak mau karena orang ini baru mengurus di Taspen pensiun ini. Jadi ya mana-mana aja apa yang mau lakukan. Oke, Pak Sartono. Pak Sartono mungkin jadi bisa disingkat Pak. Katanya harus pergi di bank di bawah sana di Bank Duta. Nanti pencairan akan di sana. Sudah dimasuk di nomor rekening.
Cuma yang saya mau tanya itu, ya, apakah ini harus berdasarkan dari gaji pokok gaji apa? Karena intinya tidak pernah sosialisasi tentang masalah itu pensiun, Pak. Iya, Pak Sartono ini karena kita lagi membahas terkait dengan tabungan perumahan, apakah Pak Sartono juga dulu juga sempat mungkin dipotong ya untuk tapera ini, ya tabungan perumahan atau seperti apa Pak Sartono? Ya, oke. Kira-kira seperti itu yang saya tanyakan. Itu saja dulu. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Baik, terima kasih banyak. Semoga seluruh narasumber diberikan kekuatan, kesehatan, sehat selalu. Amin, Pak Sartono. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sartono ya. Kita lanjut lagi penelpon selanjutnya di 082195835080. Dan ini jangan lupa topik kita ini terkait dengan pengembalian tabungan perumahan PNS, pensiunan, ahli waris, dan baper tarum ya. Jadi Anda mungkin juga bisa langsung ke topik yang kita angkat pagi hari ini. Ini oleh BP Tapera juga. Forum Kawan Nuwa, selamat pagi. Halo pagi. Pagi Forum Kawan Nuwa. Iya, dengan siapa di mana Bu? Ya, halo, dengan Ibu Grace. Oke, Bu Grace. Bu Grace sekarang posisi di mana Bu Grace? Ya, kenapa Steve? Posisi di mana sekarang Bu Grace? Nggak terlalu jelas ini Steve. Saya langsung saja Oke, langsung ke pertanyaan Bu Grace. Silakan. Oke, yang saya mau bertanya narasumber yang ada, selamat pagi. Pertanyaan yang pertama, apakah semua pensiunan itu dapat tapera atau tabungan perumahan? Dan yang kedua, apakah PNS aktif itu bisa ambil KPR subsidi? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurus baper tarum pensiunan PNS 2023? Karena memang banyak saudara juga yang pensiunan dan juga yang PNS. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Selamat pagi ya. Luar biasa, singkat, padat dan jelas. Tapi ada 3 pertanyaan sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas satu lagi penelpon sebelum ditanggapi oleh narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Forum Kawan Nuwa. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Di Elik Manado. Oke, Pak Elik di Manado, silakan Pak Elik. Ini begini, kita pengalaman seperti teman, dia pegawai. Oke. Kong dia ambil perumahan potong-potong begitu dong. Nah, cuma waktu itu perumahan yang dia ambil masih cicil, itu pas itu daerah itu tuh perumahan tuh dia ada permasalahan dan tanah. Jadi akhirnya tas stop. Dia mau bagaimana itu ada masalah tentang tanah. Baik. Dia mau lipat artinya dia mau ambil lipat di perumahan lain dong tuh. Kasih lanjut dengan DP2 potongan tuh dia. Tapi nak bisa. Oke, baik Pak Elik. Padahal potong-potong di gaji. Sebelumnya sudah sempat dipotong dulu ya. Iya. Nggak tahu dia sekarang, saya bilang nggak ada batanya di PT yang itu perusahaan tuh dia. Yang ada kreditian rumah. Apa tahu orang boleh kasih ambil di perumahan lain kan, seperti itu. Pindah begitu ya Pak Elik ya. Cuma dong bilang masih ada bagaimana suka DP pengurusan dia. Itu yang dia bingung. Iya. Sampai DP biasa nak selanjut pastor karena hal tersebut ada masalah ya di perumahan. Nah, pertanyaannya apa nih Pak Elik? Ya. Pertanyaannya apa Pak Elik? Nanti mungkin kepada narasumber yang bisa membantu menjawab ini. Nah, jadi pertanyaan begini, itu bagaimana DP jalan? Ini maksudnya mau lapor dong. Baik. Cuek, seperti itu. Oke, baik. Pak Elik, terima kasih Pak Elik. Iya, selamat pagi. Ya, sudah ada 3 penelpon, kita bahas dulu ini 3-3-nya. Kalau Pak Sartono ini tadi banyak bercerita tentang pengurusan bagaimana, kemudian juga ada kaitannya dengan Taspen ya. Mungkin Pak Budi bisa sedikit menjelaskan bagaimana kerjasama antara BP Tapera dan juga Taspen, walaupun juga tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya. Betul. Silakan Pak Budi. Baik, pasti. Jadi yang tadi Pak Sartono mengenai kerjasama dengan Taspen, seperti yang di awal saya sampaikan, BP Tapera di tahun 2021 lah ya, itu kita mengembalikan secara masif. Jadi cukup besar peserta X daftar taruh yang kita kembali di 2021. Berdasarkan data waktu kita padankan dengan Taspen itu banyak. Nah, tapi seiring waktu
dari 2022, 2023, karena memang tadi saya sampaikan Taspen itu sudah tidak memiliki catatannya lagi lah. Nah, eh, kami kita juga kerjasama dengan BRI ini sudah cukup lama. Kalau nggak salah kita dari 2021 juga ya Pak Irupan ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, kondisi yang saat ini untuk yang PNS ex Bapertarum, yang tadi kalau saya sampaikan nilainya masih ada sekitar 900 miliar, itu dananya kami simpan, ditaruh di BRI. Makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk PNS pensiun atau ahli waris ex Bapertarum itu kan berarti yang tercatat dari awal. Tadi Bu Nelce di awal bilang bahwa Bapertarum itu berdiri di tahun 93 dan berdasarkan PP Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016, Bapertarum likuidasi dan dialihkan kepada BP Tapera. Nah, proses tersebut pengalihan berjalan di akhir 2021. Jadi untuk PNS pensiun atau ahli warisnya yang tercatat di BP Tapera dari tahun 93 yang belum dikembalikan ya, yang belum dikembalikan dari tahun 93 hingga 2020 tersebut, nah itu kami bekerja sama dengan BRI. Jadi Pak Sartono, kalau untuk case-case yang Pak Ivan juga, bahwa PNS pensiunnya atau ahli warisnya bisa mengambilnya di cabang-cabang BRI. Tadi kata Pak Ivan KCU dan KCP. Namun ada syarat-syaratnya sebelumnya yang harus dilengkapi. Seperti kalau menyiapkan kayak SK pensiun, terus ada SK pensiun, terus SK pensiun berarti ada karet atau SK pensiun, terus menyampaikan buku tabungan, ya rekeningnya. Jadi biar nanti BRI itu juga bisa langsung. Syukur-syukur kalau prosesnya itu rekeningnya sudah ada di BRI, ya itu kan prosesnya BRI akan cepat. Kalau nggak salah kemarin juga di kantor cabang utama dari Manado ya Pak Ivan kemarin pagi kalau nggak salah itu juga ada proses pengembalian. Jadi Pak Ivan jauh-jauh dari Jakarta sama Bu Nelce dari Jakarta itu untuk melihat bahwa apakah benar proses tersebut bisa dilakukan secara langsung, dan ternyata kalau saya lihat dari laporan tim saya yang di sana itu seluruhnya itu bisa dilakukan proses pengembalian. Nah, tapi masih ada PR lagi nih dari yang 162 kan baru beberapa. Nah, saya juga pengen dapat laporan nanti bahwa yang dari 162 itu 100% bisa dikembalikan. Nah, ada sisa 3.009 tadi katanya Bu Nelce. Nah, itu juga akan menjadi jalan. Mudah-mudahan akan lebih banyak. Mungkin itu yang untuk pertama ya Pak. Pasti ya pasti. Iya betul Pak Budi ya. Tapi mungkin kita bisa langsung ke Pak Budi dulu ya, ini ya beberapa pertanyaan sekaligus saja Pak Budi. Ya. Apalagi ini dari Ibu Grace ada beberapa pertanyaan. Ini apakah untuk semua pensiun cara mengurusnya? Oh, di sini ada yang bisa menjawab cara mengurusnya, yang sudah pernah mengurus juga dan yang berkompeten di situ. Apakah ini untuk semua pensiunan? Kemudian juga ini Pak Elik tadi memang pertanyaannya agak tapi boleh ditanggapi juga sebenarnya ya. Silakan Pak Budi. Baik. Apakah PNS aktif juga boleh ya? Ya. Jadi seingat saya tadi pertanyaan Bu Grace nih saya catat itu ada 3. Apakah semua PNS pensiun akan mendapatkan pengembalian tabungan? Jawabannya prinsipnya iya. Kondisinya kalau untuk yang dulu PNS yang waktu itu peserta ex Bapertarum, waktu yang di Bapertarum, iya Pak Budi, yang ex Bapertarum itu apabila tadi ada contoh seperti kayak Bu Nelce, Bu Nelce itu mengambil tadi ada namanya bantuan uang muka untuk pembelian rumah pada saat waktu dulu Bu Nelce aktif sebagai PNS. Nah,
Kalau kalau Bu Nece itu contohnya Bu Nece ya sudah mengambil bantuan uang muka, sebentar Mas. Iya, Pak Budi. Sudah pernah mengambil uang muka, maka jadi tabungan kan tadi Bu Nece pasti dipotong setiap bulan itu akan dipotong simpanannya, akan dipotong dari gajinya untuk masuk ke dalam iuran Bapertarum dulu. Nah, itu dihitung berapa diterimanya simpanannya, terus nanti akan dikurangi jumlahnya dengan bantuan uang muka yang dulu dia ambil. Dan kedua-duanya itu, baik simpanan ataupun bantuan uang muka yang diterima atau fasilitasnya, itu dihitung menggunakan time value of money. Nah, ini waktu itu yang menghitung kami dibantu aktuaris, Pati. Ya kan? Nah, itu yang, jadi prinsipnya semua dapat dulu, tapi kalau misalnya ternyata hasil hitungan aktuaris, bahwa kalau misalnya tadi ternyata dana dari manfaat pembiayaannya lebih besar daripada simpanannya selama aktif, nah itu nanti kalau lebih besar berarti dia tidak mendapat kembali. Karena ini kita menggunakan prinsip yang waktu itu di zaman Bapertarum digunakan. Jadi di Bapertarum tuh begini, kalau misalnya PNS dia sudah mengambil manfaat fasilitas di Bapertarum, yang bersangkutan tidak menerima kembali pengembalian tabungannya, itu Bapertarum yang dulu. Jadi kita konsepnya kita pakai gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus masalah kedua, apakah tadi asumsinya ini PNS juga berarti ya? Apakah PNS itu berhak untuk mendapatkan KPR subsidi? Nah, berhak. Jadi dana tapera seluruh PNS yang waktu itu ex Bapertarum dan beralih kepesertaannya menjadi BP Tapera itu memiliki hak untuk mendapatkan KPR subsidi. Nah, tapi ada term of condition-nya ya pasti. Nah, terus yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga cara mengurusnya Pak Budi. Bagaimana? Cara pengurusnya mungkin tadi. Pertanyaan dari Bu Grace yang ketiga. Cara pengurusnya. Iya. Yang bagaimana yang pensiun 2023 catatan saya. Bagaimana yang pensiun 2023 tadi? Maksudnya untuk pengurusan kalau yang pensiun di 2023 bagaimana? Nah, secara kalau sekarang yang 2023 berarti kan tercatat di BP Tapera sebagai PNS aktif. Kalau di BP Tapera tercatat PNS aktif, misal kita sekarang masuk di bulan November, di Desember ada PNS yang akan pensiun. Kalau ASN itu pemahaman saya selalu di setiap tanggal 1. Ya. Berarti anggap 1 Desember itu dia pensiun. Nah, syaratnya untuk proses pengembalian, satu, bahwa pejabat biro kepegawaian di mana PNS tersebut bekerja atau instansinya itu telah merubah statusnya dari aktif menjadi pensiun. Itu pertama. Kedua, yang bersangkutan PNS-nya mengupdate atau memberikan informasi kepada BP Tapera terkait nomor rekening tabungannya. Nah, ini namanya harus sama dengan nama PNS bersangkutan. Jadi misalnya saya Budi Santoso akan pensiun gitu. Nah, pada saat mengupdate, saya harus mengupdate nomor rekening yang miliknya saya. Saya tidak boleh mengupdate misalnya nomor rekeningnya Mas Tip, misalnya gitu. Itu nggak boleh. Karena dicek. Akan otomatis ditolak ya, Pak? Yang ngurus itu adalah ahli waris. Betul. Karena nanti ada pengecekan ini mau dialihkan kemana itu akan dicek secara otomatis. Itu pasti. Nah, untuk kalau Pak Elik tadi catatannya saya itu
Terkait dengan perumahan sudah di Jadi ada store ya masalah begitu ya, tanah, tapi kemudian ada terhenti karena ada potongan. beberapa masalah. Ya, nah ini sebenarnya saya tadi ingin ini masalah tanahnya ini atau masalah rumahnya ini waktu itu di apa? Apakah ini perumahan yang dibeli oleh yang bersangkutan memang melalui program yang saat ini ada di BP Tapera? Karena BP Tapera itu kan melakukan pembiayaan perumahan. Nah, kan tadi kalau nggak salah saya dengar ada kualitas, ada bermasalah dengan status tanah atau kayak gimana. Nah, Betul, ini yang Pak. kita mesti gali dulu. Apakah yang bermasalah dengan itu, apakah itu yang kerjasama ada kaitannya dengan BP Tapera? Karena banyak, artinya ada beberapa lah ya, developer itu bisa menyebutkan bahwa dia rumah subsidi, ya isinya Oke. pemerintah gitu kan. Karena rumah subsidi ini kan terminologi adalah program pemerintah. Nah ternyata kalau dicek developer itu ternyata tidak terdaftar. Jadi BP Tapera itu punya aplikasi, ya kan? Ada namanya Tapera Mobile. Itu bisa di-download oleh siapa saja. Nah, di dalam Tapera Mobile tersebut, itu kita bisa melihat developer-developer mana yang memang sudah terregister, dan itu kerjasamanya dengan PUPR, Kementerian PUPR. Nah, artinya kalau misalnya developer itu tidak tercatat di situ, nah berarti developer tersebut belum, ya kan, belum itu menjadi bagian dari program pembiayaan rumah subsidi yang dananya itu bersumber dari dana APBN dan dikelola oleh BP Tapera bersama dengan PUPR dan bank-bank penyalur. Nah itu makanya tadi saya butuh informasi lebih jauh sebenarnya Pak Steve untuk mendalami apa yang dimaksud oleh Pak Elik tadi. Baik Pak Budi. Pak Budi terima kasih Pak Budi ya. Nanti ada lagi yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang sudah masuk. Tapi mungkin Bu Delce bisa sedikit menanggapi 3 penelpon tadi. Mungkin ada yang ingin diberikan informasi yang lebih lagi kepada penelpon-penelpon kita tadi Bu? Bisa saya nggak mencatat nih Mas. Iya. Tadi ada beberapa sih pengurusannya. Walaupun juga tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan tadi oleh Bu Nelci juga beberapa informasi untuk para pendengar kita. Ya. Pertama dari Pak Sartono ya Pak ya, pengurusan untuk PNS pensiun dini. Melalui Taspen ya. Melalui Taspen. Nah itu tadi udah dijawab dengan Pak Budi. Betul. Nah, sudah sangat gamblang ya tadi ya. Saya nggak perlu menanggapi untuk Pak Sartono ya. Maaf Pak Sartono, bukan bagian saya. Yang saya mungkin apakah semua pensiunan PNS mendapatkan pengembalian taperum? Tadi Pak Budi udah jawab benar. Betul ya, bisa. Tetapi apakah ketika dia masih aktif dulu, dia sudah mengambil manfaat seperti kayak saya tadi, berarti nanti ketika pensiun dia sudah tidak punya tabungan lagi. Kita tetap dipotong. Saya ambil waktu itu tahun 2000 ketika saya memperoleh rumah di perhubungan. Tetapi selanjutnya saya mendapat manfaat waktu itu 1,5 juta. Selanjutnya kita tetap dipotong setiap bulan digaji, tapi tabungan kita sudah dianggap nol. Ya, karena kan kita sudah memakai manfaatnya. Ya. Kemungkinan kalau kita sampai pensiun bisa sampai ke golongan 4, karena pemotongannya itu kan setiap PNS beragam. Nanti ada hitung-hitungannya tersendiri beragam. Bu. Ya. Golongan 1 sekian, ya. Golongan 2 sekian, golongan 3. Nah itu PNS yang bersangkutan yang lebih mengerti dia golongan berapa ketika dipotong tahun 1993. Potongan terakhir itu 2000 bulan Oktober 2020. Jadi 2020 ke sini sudah tidak ada pemotongan lagi. Dan kemarin saya dapat info dari Tapera akan dimulai lagi dengan berbeda dengan taperum yang dulu. Kalau dulu kan hanya memberikan bantuan untuk uang muka, memperoleh uang muka atau akad kredit yang dulu ya. Kalau sekarang udah berbeda, mungkin yang bisa menyampaikan masalah ini Pak Budi. Nah, untuk PNS aktif, Pak Budi tadi sudah menyampaikan bagaimana kepengurusan untuk yang pensiun di 2023. 2023 dia pensiun, kemungkinan dia
sudah diambil. Oke, kalau sudah pensiun. Karena pemotongan kita waktu itu kan dari 93 sampai 2000. Bu Nelca, ini kita say goodbye dulu ke Pak Budi kali ya. Pak Budi juga udah ada banyak banget agendanya. Silakan Pak Budi, sebelum berpisah mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga. Sebenarnya ada satu yang saya pilih juga karena sekarang kan juga ada P3K ya, kalau tidak salah kemarin juga baru disahkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Nah, apakah P3K juga bisa ikut tapera ini Pak atau bagaimana? Kemudian juga closing statementnya dari Bapak. Silakan Pak Budi. Baik, P3K masuk di dalam segmen yang menjadi peserta tapera. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 yang namanya peserta tapera itu adalah bersifat wajib untuk seluruh pekerja. Nah, pekerja ini ada dua juga dibagi. Ada pekerja yang formal, ya kan, seperti kita yang pegawai, bekerja kayak saya, gini kan ya, Pak Ivan, dari Pak Steve, gitu kan. Nah, itu wajib. Tapi juga ada segmen yang kita bilang itu informal, atau kalau ditetapkan dengan pekerja mandiri. Nah, jadi P3K itu kan masuk di dalam komponen ASN. Nah, berarti dia memiliki hak, ya kan, untuk menjadi peserta tapera. Dan nanti juga berarti kalau dia menjadi peserta memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dan pengembalian tabungan pada saat yang bersangkutan itu sudah masuk masa pensiun. Oke, baik. Nah, mungkin itu pasti. Nah, ini pasti Bu Nelce, Pak Ivan, dan semua pendengar, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai karena jam 9 kebetulan saya juga ada agenda untuk berdiskusi, ada diskusi lanjutan dan meeting lanjutan yang saya tidak bisa, yang harus saya hadiri. Mungkin demikian pasti, tapi harapan saya dengan acara ini, terima kasih kembali dengan RRI yang sudah menyediakan fasilitas. Ini kan sosialisasi, dan harapan kami khusus untuk yang di Sulut dengan ada acara ini. Tadi kalau Bu Nelson bilang ada 3.009 dan saat ini baru 192, ini bisa jumlah yang kami kembalikan itu bisa bertambah jauh lebih banyak. Jadi saya ngasih PR ke Pak Ivan, berarti kalau makin banyak pekerjaan teman-teman cabang di BRI jadi bertambah nih. Baik Pak Budi. Ini amanah. Jadi ini amanah yang memang harus dilakukan. Jadi terima kasih BRI juga sebagai BUMN, kan pasti akan mensupport program-program pemerintah. Mungkin demikian pasti Bu Nelce, Pak Ivan, dan pendengar yang lain program 1 RRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Budi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Manado nanti Pak Budi. Sukses Pak. Ya mungkin silakan Bu Nelce, silakan Bu Nelce, singkat saja Bu, silakan. Untuk terkait dengan topik kita ya, mungkin terkait dengan topik kita bagaimana pengembalian tabungan perumahan PNS, pensiunan ahli waris dan Bapak Tarum ini, terutama oleh PBPWRI kan yang diberikan amanah tadi oleh dari BPP Tapera. Silakan Bu. Untuk acara yang kita sudah adakan kemarin dengan BRI di Jalan Sarapung 4-6 itu, saya merasa meskipun hanya sampai 163 nasabah yang sudah terverifikasi, kemarin kami memberikan memang hanya 5 orang untuk secara simbolis. Tapi selanjutnya teman-teman yang dari PWRI di Sulawesi Utara tuh akan meneruskan lagi kerja ini untuk menyampaikan data-data ke setiap kabupaten kota untuk mereka dapat datang ke BRI cabang pembantu ataupun cabang pusat yang ada di sekitar tempat tinggal PNS yang bersangkutan. Baik. Terima kasih ya Bu Nelce ya. Sukses. Pak, masih ada banyak. Ini masih ke Kalsel nanti ya Bu ya. Ya, tergantung situasi. Oke, baik. Sukses pokoknya Bu Nelce ya. Nah, terakhir Pak Ivan silakan singkat saja Pak. Walaupun tugasnya berat nih tadi. Ya, karena paling juga, berat BRI memang. Ya, dengan semua yang tadi disampaikan Pak Budi dengan Bu Nelce, saya kira BRI akan selalu siap untuk bisa mensupport. Tentunya dengan unit kerja tadi KCP dengan kantor cabang di Sulawesi Utara tadi Pak Budi menyampaikan ada 17 kurang lebih.
Nah itu silahkan, syarat-syaratnya mungkin juga sudah disampaikan, tapi kalau Bapak Ibu kita nih yang sudah pensiun ataupun para ahli waris atau yang dikuasakan bisa mengakses di tapera.go.id untuk informasinya. Kemudian juga bisa mengakses juga ke kontak senternya di 021156. Itu juga bisa diakses untuk mengetahui misalnya tadi ada yang perlu dikonfirmasi, saya masih punya hak atau tidak gitu. Dan jika memang sudah lengkap syarat-syaratnya silahkan bawa ke BRI, nanti dibantu oleh tim saya, tim teman-teman di unit kerja, kantor cabang pembantu dan kantor cabang utama BRI. Oke, baik, terima kasih Pak Ivan ya. Seperti tadi kata Pak Sartono ya tadi yang bergabung yang Somo Natal biasanya ada kebutuhan mendesak. Silakan ya, mudah-mudahan informasi pagi hari ini yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Amin. Bu Nelja makasih, Pak Ivan makasih. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan ya ini ya. Amin, ya betul. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Baik ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kami pagi hari ini. Saya Steve Kolibu mengucapkan terima kasih sekali lagi juga dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Forum Kauno nanti di hari Senin. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Udah kan?